Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamariza dengan NRP 087 dari kelas Manajemen Investasi dan Portofolio A. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait analisis saham Goodyear. Nah, ini adalah list of content-nya. Lalu next, ini adalah bab satunya. Yang pertama adalah profil Goodyear. PT Goodyear Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pembuatan dan pendistribusian ban. PT Goodyear Indonesia berfokus pada pembuatan ban untuk kendaraan roda 4. Nah, untuk ini adalah visi misinya, kemudian ini adalah kepemilikan sahamnya yang dimana 85% itu ada di Indo Usaha, 7,08% ada di PT Kali Besar Asri, dan 7,92% ada di publik. Nah, ini adalah analisis fundamentalnya. Pada rentang tahun 2017 sampai 2018, semua indikator rasio menunjukkan adanya peningkatan. Namun pada tahun 2019, hampir semua indikator mengalami penurunan. Hal ini sebagai imbas dari pandemi COVID-19 yang memengaruhi laba perusahaan. Bisa dilihat dari EPS yang menurun hampir 3 kali lipat hingga negatif, yang mengindikasikan rugi. Kemudian PIR yang turun 46 kali, di mana di bawah nilai ideal PIR. Juga ROA dan ROI yang turun menjadi negatif. Itu mengindikasikan kurang mampunya perusahaan menghasilkan laba pada tahun berjalan. Namun DIR menurun, yang mengindikasikan kewajibannya berkurang. Pada tahun 2020, IPS, PIR, ROA, dan ROI meningkat, menunjukkan adanya peningkatan pada performa perusahaan. Nah, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan pada EPS, ROA, dan ROI, namun masih belum negatif. Nah, jika dilihat dari fundamental, Goodyear sedang mengalami fluktuasi yang umum. Hanya pada tahun 2019 yang jatuh parah akibat pandemi. Nah, ini adalah analisis teknikal. Analisis pergerakan saham selama 5 tahun dan 1 tahun ini digunakan untuk mengetahui kecenderungan saham bergerak. Pada pergerakan saham 5 tahun terlihat terjadinya fluktuasi terhadap harga saham Goodyear. Hal ini terlihat pada indikator Bollinger Bands dan stokastik yang menunjukkan adanya pergerakan saham yang menurut batas atas dan bawah secara hampir seimbang. Nah, pada pergerakan saham 1 tahun, kecenderungannya adalah menurun. Kemudian ini adalah valuasi sahamnya untuk BBV pada tahun 2017 sampai 2021. Pada tahun 2017 itu mengalami under value. Pada tahun 2018 sampai 2019 itu mengalami fair. Pada tahun 2020 sampai 2021 itu mengalami under value. Nah, untuk PIR tuh pada tahun 2017, 2019, 2020, 2021 itu under value, sedangkan 2018 over value. Nah, ini untuk market cap-nya pada tahun 2017 mengalami loss, 2018 mengalami profit, 2019 mengalami loss, dan 2020 sampai 2021 mengalami profit. Nah, ini kemudian adalah market cap pada periode 2017 sampai 2021-nya. Nah, bab 2 adalah tentang keuntungan dan kerugian investasi. Nah, ini adalah data historis dan pergerakan saham 3 bulan, di mana pada pergerakan saham 3 bulan ini terlihat adanya kecenderungan penurunan saham pada emiten Goodyear. Nah, ini adalah transaksi real yang saya lakukan. Dari tabel di atas, pada tanggal 22 Februari 2022 dilakukan action buy dengan harga 1.350. Nah, pada tanggal 25 Februari dilakukan action sell karena harga saham naik dari 1.350 menjadi 1.390. Nah, pada tanggal 15 Maret sampai 26 April itu dilakukan hold karena harga saham itu tidak terprediksi pada waktu itu. Kemudian dari transaksi real yang dilakukan itu, profit yang didapatkan adalah satu lot saham berupa bernilai 40, di mana nilainya adalah 40.000. Nah, kemudian adalah analisis keuntungan dan kerugian. Nah, untuk analisis perekonomian, Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 5% dan pada tahun 2003 sebesar 5,2%. Pertumbuhan terjadi di semua bidang, namun adanya konflik Rusia-Ukraina ini mempengaruhi keseimbangan fiskal apabila terjadi berlarut. Namun, menurut WHO, kawasan ASEAN 5 itu mengalami tren pertumbuhan ekonomi, sehingga pada tahun 2021 hingga 2023 Indonesia itu diprediksi mengalami pertumbuhan sebesar 3,3%, 5,6%, dan 6%. Nah, untuk tinjauan industri dan posisi persaingannya, di sini terlihat bahwa PT Goodyear itu ada di urutan 8 dibandingkan sektor saingan sektornya. Nah, jika lihat pada industrinya, kontribusi industri otomotif pada sektor non migas itu mencapai 20%, di mana sektor non migas
memiliki kontribusi sebesar 18% pada GDP Indonesia. Nah, untuk analisis keuangannya, profit margin dari rentang tahun 2016 itu mengalami penurunan dengan Deere yang mengalami peningkatan. Indikasi ini memperlihatkan Goodyear sedang mengalami penurunan laba setelah mengalami peningkatan utang kewajiban hingga kuartal 4 tahun 2020. Lalu, pada bab 4, ini adalah tentang risiko dan mitigasi investasi. Pada risiko investasi itu ada dua. Yang pertama adalah risiko internal dan eksternal. Untuk risiko internal adalah risiko tidak sistematis yang bisa dihilangkan dengan diversifikasi. Itu terkait operasional, pembiayaan, investasi, perubahan kas, dan posisi kas. Nah, untuk risiko eksternal adalah risiko sistematis yang tidak bisa dikendalikan ataupun dihindari hanya dengan diversifikasi. Risiko ini terkait pada risiko suku bunga dan tingkat nilai tukar kurs. Nah, pada Goodyear permasalahan yang memberatkan adalah pada beban selisih kurs, di mana kerugian selisih kurs mencapai 1,35 juta US dollar, di mana posisinya sangat berbanding terbalik dengan tahun 2018. Kerugian juga terjadi karena adanya peningkatan beban, contohnya beban umum dan administrasi yang naik sebesar 9,8%. Nah, untuk mitigasi risikonya, pengelolaan risiko internal, mitigasi yang bisa dilakukan adalah dengan cara pendisiplinan penggunaan anggaran, melaksanakan pemantauan dan evaluasi, melaksanakan GCG atau Good Corporate Governance secara benar dan melakukan penempatan SDM yang tepat sesuai prinsip manajemen. Nah, untuk investornya, mitigasi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan diversifikasi. Adapun pada emiten Goodyear, investor bisa melakukan pemantauan karena pada prospek jangka panjang, apabila kebutuhan pemerintah akan kendaraan otomatis itu meningkat, maka harga saham tentunya berpengaruh pada Goodyear. Namun pada jangka pendeknya, saran yang bisa diberikan adalah segera melakukan sell apabila mencapai gain, karena pada jangka pendek itu cenderung mencatatkan tren yang turun. Nah, bab 5 adalah terkait tentang harga target dan keputusan investasi. Nah, di sini target harga pada buy itu di mana kita bisa melakukan buy itu pada angka di mana di bawah 1320. Nah, untuk hold itu ada di pada rentang 1320 sampai 1350, dan sell itu apabila sudah mencapai 1350 ke atas. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.